Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arzuqna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, puji dan syukur kembali kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita semua. Dan alhamdulillah, di kesempatan pagi yang berbarokah ini, dengan taufik dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis ilmu, majelis yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaika wa dzakarahumullahu fiman indah. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan, tidaklah seseorang berkumpul di rumah di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala yang dimana di dalamnya dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala dan dipelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala akan turunkan rahmat, diliputi oleh para malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala, dan diturunkan ketenangan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan menyebut orang-orang yang mereka duduk di majelis tersebut di hadapan para malaikatnya. Maka ini adalah merupakan sebuah kenikmatan yang besar yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada orang-orang yang Allah Subhanahu wa ta'ala pilih. Dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bisa beribadah, diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bisa duduk di halaqatul ilm. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Insyaallah di kesempatan yang berbarokah ini kembali kita akan melanjutkan dari pembahasan tafsir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala di dalam surat Al-Ankabut. Bagaimana setelah Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada kita semua tentang permisalan orang-orang yang mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam kehidupannya, orang-orang yang mereka bersandar kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala dan bertawakal kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwasanya permisalan orang-orang yang seperti ini adalah merupakan permisalan laba-laba yang mereka mengambil rumahnya atau sarangnya. Dan ini menunjukkan tentang lemahnya peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala dan rapuhnya orang-orang yang mereka beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, begitu sesembahan mereka. Dan contoh-contoh yang Allah Subhanahu wa ta'ala contohkan di dalam Al-Quran, hendaknya seseorang untuk senantiasa memikirkannya
Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di akhir ayat yang kita ambil, wa tilkal amsal nadribuha linnas wa ma yaqiluha illal alimun. Dan seperti itulah contoh-contoh yang kami buat untuk manusia, kata Allah Subhanahu wa taala, wa ma yaqiluha illal alimun, dan tidak memahaminya kecuali mereka orang-orang yang alim, orang-orang yang kenal dengan Allah Subhanahu wa taala, kenal dengan Rasulnya, kenal dengan agamanya, orang yang punya rasa cinta yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala, punya makrifat. Mereka adalah orang-orang yang bisa mengambil ibrah dari contoh yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Kemudian, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya di dalam ayatnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, khalaqallahu as-samawati wal arda bil haqq inna fi dzalika laayatan lil mu'minin. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita tentang perbuatan Allah Subhanahu wa taala yang lain. Setelah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang lemahnya sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang dirinya. Kata Allah Subhanahu wa taala, khalaqallahu samawati wal ard. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan langit dan bumi dalam keadaan benar, yaitu dengan kebenaran. Inna fi dzalika laayatan lil mu'minin. Sesungguhnya itu adalah merupakan tanda-tanda bagi orang-orang yang mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita tentang sifatnya Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah Maha menciptakan. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala Al-Khaliq. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha menciptakan. Dan Allah Subhanahu wa taala kabarkan kepada kita bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan langit dan bumi. Diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala langit yang 7, dan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala bumi yang 7, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang ada di antara keduanya. Bahkan makhluk semua adalah merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan ini semua, Allah Subhanahu wa taala ma massana min lughub, tidak merasa capek dari penciptaan yang Allah Subhanahu wa taala telah ciptakan. Tidak seperti yang dikatakan oleh orang-orang yang mereka menghina Allah Subhanahu wa taala dengan mereka mengucapkan Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit, dunia dan isinya ini selama 6 hari. Kemudian apa? Di hari yang ke-7 mereka apa? Mengatakan Allah Subhanahu wa taala beristirahat. Padahal Allah Subhanahu wa taala membantah mereka. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah capek di dalam menciptakan langit dan bumi. Kalau Allah Subhanahu wa taala mau, Allah Subhanahu wa taala ciptakan langit dan bumi ini dengan kalimat kun. Tetapi dengan hikmahnya Allah Subhanahu wa taala, dengan ilmunya Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala ciptakan langit dan bumi itu dengan 6 hari. Diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bertahap, dengan hikmahnya Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan oleh Syekh Sa'di rahimahullahu taala, beliau mengatakan huwa ta'ala al-munfaridu bi khalqis samawati ala uluwiha wa irtifaiha wa si'atiha wa husniha wa ma fiha minasyamsi wal qamari wal kawakibi wal malaikah. Kata Allah Subhanahu wa taala, dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan langit. Al-munfarid, dialah Allah Subhanahu wa taala sendiri Maha Esa di dalam menciptakan langit. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit ini bersamaan dengan itu ala uluwiha, langit yang begitu tinggi, wartifaiha, wasiatiha, dan bagaimana luasnya langit Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Kemudian wa husniha, keindahan langit yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan, wa ma fiha, dan apa yang ada di dalam langit tersebut. Dari apa? Matahari, kemudian rembulan, kemudian bintang-bintang yang ada diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula para malaikat diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sendiri dan enggak butuh bantuan makhluknya. Apa yang kita lihat
di atas langit sana. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit sendirian dan apa yang ada di dalam langit, itu menunjukkan tentang apa? Kudrahnya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mampu? Makanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita, bukan hanya di dalam ayat ini ketika Allah mengatakan inna fi dzalika laayatan lil mu'minin, tapi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan di dalam ayatnya untuk melihat apa? Ilas sama kaifa khuliqat. Bagaimana langit itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita gak akan pernah mampu untuk menciptakan sesuatu yang semisal saja dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan langit tersebut bi ghairi amadin tarawunaha, tanpa tiang yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan langit tersebut. Kemudian apa? Kata beliau, kata Syekh Sa'di, wal ardi wa ma fiha, begitu pula bumi dan apa yang ada di dalam bumi tersebut. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakannya? Minal jibal wal bihar wal barari wal kifar wal asjar wa nahwiha. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan bumi dan apa yang ada di dalam bumi tersebut, dari apa? Dari gunung-gunung, kemudian dari lautannya, kemudian dari sungai-sungainya, kemudian dari tumbuh-tumbuhannya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan apa yang ada di dalam bumi? Yang kita ketahui apa yang muncul dari bumi tersebut, dari minyak, dari tambangnya. Diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala bumi berlapis-lapis. Dan orang yang dia tahu tentang ilmu terkadang tahu bahwasanya bumi itu berlapis-lapis, ada yang dimanfaatkan buat tambang, ada yang dimanfaatkan buat yang lainnya. Dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan itu semua sendirian. Wa kullu dzalika khalaqahu bil haqq, dan semua itu Allah Subhanahu wa taala ciptakan dengan apa? Dengan benar. Lam yakhluqha abatan wala suda. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala menciptakan itu semua dengan sia-sia dan tanpa tujuan. Semua diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ada tujuannya. Dan kita, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, diciptakan juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan afa hasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kalian mengira, menyangka bahwasanya kalian diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala abad, sia-sia, enggak ada tujuannya. Wa annakum ilaina la turja'un, dan bahwasanya kalian tidak dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Enggak. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum mir rizqi wa ma uridu ayyut'imun. Allah Subhanahu wa taala ciptakan kita untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk kita bisa menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah tujuan diciptakan manusia dan jin oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan seluruh makhluk ini, seluruh makhluk yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya seluruh makhluk itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa in min kulli syai'in illa yusabbihu bihamdi rabbihim walakin la tafqahuna tasbihahum. Segala sesuatu itu memuji Allah Subhanahu wa taala, bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma masalahnya la tafqahuna tasbihahum. Kalian enggak paham dengan bagaimana tiang ini bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana pohon-pohonan mereka memuji dan membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana langit yang ditinggikan, bumi yang kita injak ini, mereka apa? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukti bahwasanya mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seperti yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam surat Maryam. Ketika ada orang yang mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala punya anak, apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan? Langit hampir pecah, bumi hampir terbelah. Karena apa? Mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, membesarkan Allah Subhanahu wa taala, enggak terima Allah Subhanahu wa taala direndahkan. Enggak terima Allah Subhanahu wa taala dihina. Enggak terima keagungan Allah Subhanahu wa taala dikurangi. Kebesaran Allah Subhanahu wa taala itu dikurangi, langit saja enggak terima, bumi enggak terima, gunung enggak terima. Kenapa? Karena mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala lam yakhluqha abathan wala sudah. Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu itu tidak sia-sia. Makanya sampai ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an,
sampai daun jatuh yang kita anggap itu adalah sesuatu yang gak ada harganya. Daun jatuh ada harganya atau enggak di hadapan kita? Tidak ada harganya. Tapi di sisi Allah Subhanahu wa taala itu ada ilmunya. Makanya Allah Subhanahu wa taala sampaikan di dalam ayatnya, wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu wa ya'lamu ma fil barri wal bahri wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habbatin fi dhulumatil ardi wa la ratbin wa la yabisin illa fi kitabim mubin, kata Allah. Ketika Allah Subhanahu wa taala kaitkan ilmunya Allah dengan daun yang jatuh saja, di situ ada hikmahnya Allah. Di situ ada ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Yang mungkin kita nggak tahu apa hikmahnya, kita nggak tahu ada ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Tapi sesuatu yang bukan kaitannya dengan hidayah. Daun yang jatuh ada kaitannya dengan hidayah? Gak ada kaitannya dengan hidayah. Daun yang jatuh saja itu di bawah ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Di bawah hikmahnya Allah Subhanahu wa taala. Ada tujuan yang Allah Subhanahu wa taala inginkan. Bagaimana dengan hati kita yang di situ taqallubul hidayah ada di dalam hati kita? Apakah Allah Subhanahu wa taala enggak jauh lebih mengetahui tentang apa yang ada di dalam hati kita? Terus dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang ada di dalam hati kita. Taqallub imannya kita, naik turunnya imannya kita, taat dan maksiatnya kita. Itu semua dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita gak dibiarkan begitu saja, abatan wala sudah. Tapi apa? Ada tujuan besar yang Allah Subhanahu wa taala inginkan. Diberi oleh Allah Subhanahu wa taala perjalanan supaya apa? Supaya hati kita itu punya dan tahu bahwasanya apa? Kita itu ada tujuan dalam perjalanan kita. Kemudian beliau mengatakan lam yakhluqha abathan wala suda wala li ghairi faidah. Bukan pula Allah menciptakan enggak punya faedah. Semua ada faedahnya. Wa inna ma khalaqaha liyaqumu amrahu wa syar'ahu. Sebenarnya Allah Subhanahu wa taala hanya saja menciptakan semua itu agar perintah Allah Subhanahu wa taala dan syariatnya itu ditegakkan. Walitutimma nikmatahu ala ibadihi, dan supaya Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan nikmatnya kepada hamba-hambanya. Waliyarau min hikmatihi wa qahrihi wa tadbirihi, supaya apa? Hambanya itu bisa melihat hikmahnya Allah. Hambanya itu bisa melihat kudrahnya Allah. Hambanya itu bisa melihat bagaimana pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Ini tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan semuanya. Tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan agar kita bisa beribadah. Tapi nggak mungkin kita ujuk-ujuk langsung beribadah kalau kita nggak kenal dengan Allah. Makanya apa? Allah Subhanahu wa taala pengen memperlihatkan bagaimana sih pengaturannya Allah, hikmahnya Allah, kekuatannya Allah, bagaimana Allah menyempurnakan nikmat kepada hamba-hambanya. Itu semua diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Matahari ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian ditenggelamkan, kemudian muncul rembulan. Kemudian kita disempurnakan nikmat kepada kita, dikasih sehat, dikasih rizki, dikasih oksigen sama Allah, dikasih kemudahan sama Allah Subhanahu wa taala di dalam kita melakukan hal-hal dalam kehidupan kita. Itu semua untuk apa? Untuk menyempurnakan nikmat kepada kita dan kita bisa melihat apa yang Allah kerjakan untuk kita. Apa yang Allah Subhanahu wa taala lakukan untuk kita. Makanya apa? Allah Subhanahu wa taala kullu yaumin huwa fi sya'an. Setiap waktunya Allah itu ada perbuatan. Nggak nganggur, Pak. Allah Subhanahu wa taala itu berbuat untuk kita. Setiap waktunya terus Allah berbuat. Makanya di situ kita akan melihat hikmah, ibro, mauidhah. Itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga beliau mengatakan ma yadulluhum ala annahu wahda ma'buduhum wa mahbubuhum wa ilahuhum. Sehingga seseorang kalau betul-betul melihat, akhirnya orang itu tahu bahwasanya dialah Allah Subhanahu wa taala adalah ilah yang satu. Allah adalah zat yang maha esa. Allah adalah zat yang berhak untuk kita ibadahi. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang berhak untuk kita cinta. Allah adalah zat yang berhak untuk kita agungkan, kita besarkan, tempat kita untuk berharap, tempat kita untuk meminta. Itu Allah Subhanahu wa taala. Dari mana? Dari satu nama saja, Pak. Apa nama Allah Subhanahu wa taala? Al-Khaliq. Dari satu nama Allah Subhanahu wa taala Al-Khaliq, itu kita bisa nyembah Allah. Kita bisa cinta sama Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa membesarkan Allah, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala.
dari satu nama Al-Khaliq saja, kalau seseorang mau tafakkur, orang itu akan bisa ketemu dengan Allah dan bisa cinta sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala ketika memerintahkan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, pertama kali antum buka dalam surat Al-Baqarah, perintah pertama kali, ya ayyuhan nas ubudu rabbakum. Kenapa kita harus sembah Allah? Karena apa? Alladzi khalaqakum walladzina min qablikum. Yang menciptakan kalian dan menciptakan orang-orang yang sebelum kalian. Dibuat sama Allah Subhanahu wa taala, kaitannya ibadah dengan apa? Dengan penciptaan. Kenapa? Karena nama Allah Subhanahu wa taala Al-Khaliq itu saja kalau orang mau tafakkur, orang mau mikir, maka apa? Dia akan ketemu hikmahnya Allah. Dia akan tahu tentang kudrahnya Allah. Dia akan tahu tentang ilmunya Allah. Akan tahu semua itu. Makanya orang-orang, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama, orang-orang yang menetapkan 13 sifat bagi Allah Subhanahu wa taala, apakah mereka mengambil dalil dari Al-Qur'an bahwasanya Allah wujud, qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadithi? Apakah mereka mengambil tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu tersebut dari Al-Qur'an? Enggak. Mereka menetapkan itu semua dari akal mereka. Dari mana? Mereka melihat ke atas langit. Mereka melihat ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Loh, kalau ada ini semua, enggak mungkin kalau enggak ada yang menciptakan. Makanya mereka tetapkan, oh, berarti ada Allah, ada Al-Khaliq. Mereka melihat indahnya tatanan tata surya, bagaimana matahari terbit, tenggelam di barat, kemudian muncul rembulan, kemudian muncul bintang-bintang, di siang hari bintang-bintang. Akhirnya mereka mengatakan apa? Oh, ternyata yang menciptakan ini pasti punya ilmu. Nggak mungkin bisa mengatur seindah ini kalau nggak punya ilmu. Mereka tetapkan ilmu. Mereka akhirnya tetapkan kudrah. Mereka akhirnya tetapkan sama basir. Nggak mungkin kalau nggak punya pendengaran. Nggak mungkin kalau punya penglihatan. Orang-orang yang mereka menetapkan 13 sifat yang kita kenal mungkin dengan bahasa Asy'ariyah, ketika mereka menetapkan 13 sifat ini, kenapa kok mereka tidak menetapkan sifat yang lain, kemudian hanya menetapkan 13 sifat ini? Karena mereka melihat pertama kali dari penciptaan itu muncul 13 sifat. Muncul 13 sifat. Yang lainnya mereka tolak. Kenapa? Karena belum masuk kepada akal mereka. Itu dari orang mikir saja bisa ketemu dengan seperti itu. Lah kita tiap waktunya, tiap harinya diperjalankan, ya kan? Matahari muncul, matahari tenggelam. Pernah kita mikir ketika matahari muncul, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ya Allah. Bahkan kita bangun tidur saja, Pak. Kenapa kok kita bangun tidur kita disuruh untuk berdoa? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Kenapa kita disuruh berdoa? Supaya kita langsung mikir tentang perbuatannya Allah, yang Allah menciptakan kita. Gak bangun tidur, delok HP. Ono WhatsApp. Bukan kita bangun tidur kemudian kita melupakan Allah Subhanahu wa taala. Enggak. Tapi apa? Seorang bangun tidur saja diajarkan untuk doa. Supaya apa? Ingat dengan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita keluar rumah diingatkan dengan doa. Supaya apa? Supaya kita diingatkan sama Allah Subhanahu wa taala. Ketika masuk rumah untuk berdoa diingatkan sama Allah Subhanahu wa taala. Banyak kita itu diingatkan dengan perbuatan Allah, tapi apa? Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna fi dzalika la ayatan lil mu'minin. Itu semua ayat bagi orang-orang yang beriman. Khusus orang-orang beriman. Orang yang enggak beriman ya terus-terusan lewat. Tapi apa? Mu'rid. Ayat begitu banyak, itu akan menjadi ayat bagi orang yang beriman. Bagi orang yang gak beriman, ya gak jadi ayat. Gak akan pernah jadi ayat, gak akan pernah kenal dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu yang Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan di dalam surat Yusuf akhir-akhir, wa ka'ayyim min ayatin fis samawati wal ardi yamurruna 'alaiha wa hum anha mu'ridun wa ma yu'minu aktsaruhum billah illa wa hum musyrikun. Yang Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan betapa banyak ayat kami perjalankan di langit, di bumi, dijalankan sama Allah. Tapi apa? Wahum anha mu'ridun. Banyak berpalingnya. Kenapa? Karena enggak beriman. Kalaupun beriman kata Allah, wa ma yu'minu aktsaruhum billah illa wahum musyrikun. Banyak yang beriman, tapi iman lisan. Kalau ditanya siapa yang menciptakan? Ada yang enggak bisa jawab kalau Allah. Siapa yang mengatur? Ada yang enggak bisa jawab. Siapa yang memberi rizki? Ada yang enggak bisa jawab.
Siapa yang menghidupkan, mematikan? Semuanya. Wa ma yu'minu aktsaruhum billah. Kebanyakan mereka beriman, tapi apa kata Allah? Wa hum musyrikun, tapi hati mereka menyekutukan Allah. Gak bisa cinta, justru cinta kepada selain Allah melebihi cintanya dari Allah. Justru malah mereka takut kepada selain Allah dibandingkan kepada Allah. Justru mereka mengharap kepada makhluk dibandingkan kepada makhluk. Itu semua karena apa? Inna fi dzalika la ayatan lil mu'minin. Jadikan hati kita menjadi orang yang beriman. Baru apa? Ayat itu bermanfaat buat kita. Kalau hati kita nggak beriman, hati kita kosong dari yang namanya iman, maka apa? Maka seseorang itu lemah untuk melihat ayat Allah Subhanahu wa taala dan kembali kepada iman lagi. Apa sih sebenarnya iman itu? Iman itu secara bahasa tasdik, iman itu secara syar'i qaulun wa amalun. Itu yang harus ditumbuhkan di dalam hati kita. Qaulul qalbi ini yang harus dikuatkan. Apa qaulul qalbi? Makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala harus kuat. Makanya kalau berbicara iman itu harus kuat kita dalam berbicara tentang hakikat iman. Kemudian ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, kata Sesadi rahimahullahu taala, inna fi dzalika la ayatan lil mu'minin ay ala katsirin minal matalibil al imaniyah idza tadabbaraha al mu'minun ra'a dzalika fiha ayanan. Kata beliau, sesungguhnya itu semua ayat bagi orang-orang yang beriman. Ala katsiri minal matalibil imaniyah, banyak sekali. Semua itu adalah merupakan tanda-tanda keimanan seseorang. Tapi kata Sesadi, untuk siapa? Idza tadabbaraha. Kalau orang itu mau mikir, Pak. Kalau orang itu mau berpikir. Kalau orang itu baru berpikir, baru seseorang itu akan mendapatkan bahwasanya itu ayat. Makanya Allah Subhanahu wa taala, ikhwani fillah, mengatakan di dalam Al-Qur'an, afala yatadabbaruna Al-Qur'an, itu ada berapa tempat? Ada berapa tempat, Pak? Ada yang tahu, Pak? Ada 2 tempat, gak lebih, Pak. Coba kita pikirkan 2 ayat ini. Yang pertama, dalam surat An-Nisa, Allah mengatakan, afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Kenapa kalian gak mau mentadabburi Al-Qur'an? Kalau seandainya Al-Qur'an ini turun bukan dari Allah, maka apa? Maka engkau akan mendapatkan perselisihan yang sangat banyak. Ini khitabnya Allah, yang diajak ngomong sama Allah Subhanahu wa taala ini berkaitan dengan akal. Di ayat yang kedua, Allah mengatakan afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Kata Allah, kenapa kalian enggak mau mentadabburi Al-Qur'an? Apakah hati-hati kalian mati? Ini yang berkaitan, yang diajak ngomong sama Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan masalah hati. Akal dan hati, 2 hal ini. Kalau seseorang pengen mendapatkan hidayah, akal sama hati ini harus dua-duanya harus dipakai. Akal sama hati dua-duanya harus dipakai. Akal untuk mikir, hati harus benar. Makanya apa? Dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala di akhir-akhir beliau menjelaskan tentang ayat-ayat sifat. Beliau mengatakan apa? Beliau mengatakan di akhir-akhir setelah beliau menjelaskan ayat-ayat sifat, ayat yang seperti ini di dalam Al-Qur'an katsiratun, akan banyak, dan seseorang itu akan mendapatkan siratal mustaqim al-huda bagi siapa? Liman tadabbaroha, kata beliau. Gunakan akalnya. Orang yang mau mikir. Kemudian yang kedua kata beliau apa? Taliban lil huda. Hatinya harus benar. Terkadang ininya dipakai, ininya enggak jujur sama Allah Subhanahu wa taala. Terkadang ininya jujur sama Allah, tapi ininya enggak dipakai. Maka apa? Dua-duanya harus sama-sama. Ini harus kuat mikir, harus kuat tafakkur, harus kuat tadabbur, dan ininya harus ikhlas, harus jujur, harus membenarkan diri dan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, pantas enggak untuk dikasih sama Allah Subhanahu wa taala. 2 hal itu kalau seorang penuntut ilmu menggunakan dua-duanya dan berusaha untuk membenarkan dua-duanya ini, akalnya dipakai untuk tadabbur, kemudian apa? Hatinya dibenarkan, maka apa? Di situ Allah Subhanahu wa taala akan menunjukkan, memberi penerangan, ngasih furqan kepada orang tersebut. Makanya beliau mengatakan apa? Idza tadabbaraha al-mu'min. Maka apa? Ra'a fiha dzalika ayanan. Maka orang mukmin itu akan melihat Allah itu seakan-akan apa? Ayat. Betul-betul seakan-akan melihat Allah itu melihat dengan pandangan mata dia sendiri. Karena yang dia lihat itu perbuatan Allah. Dia ngelihat, oh ini perbuatan Allah, ini lihat perbuatannya Allah. Kenapa kok sampai Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mengatakan maqamul ihsan, ya kan?
anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Itu kan di situ ada dua maqam. Maqamus syahadah dan maqamul muraqabah. Yang paling tinggi maqamus syahadah. Orang itu bisa melihat Allah. Anta'budallah ka'annaka tarah. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Rasulullah tahu nggak kalau Allah itu nggak dilihat di dunia? Tahu apa nggak, Pak? Atau Allah bisa dilihat di dunia? Nggak bisa kan? Allah itu nggak bisa dilihat di dunia. Tapi kenapa kok Allah Subhanahu Wa Taala? Kenapa kok Rasulullah mengatakan ka'annaka tarah? Seakan-akan engkau melihat Allah. Padahal Rasulullah tahu Allah itu nggak dilihat. Taruh di sini seakan-akan engkau melihat, itu bukan dengan mata penglihatan, Pak. Tapi dengan apa? Basirah, dengan ilmu. Ini yang disebut dengan maqamus syahadah. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Karena engkau punya ilmunya tentang Allah Subhanahu Wa Taala dan kuat menancap di dalam hati, sehingga setiap apa yang terjadi engkau akan melihat di situ keadilan Allah, hikmahnya Allah, kudrahnya Allah, jabbarnya Allah, maha latifnya Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada sesuatu kejadian kecuali di situ diselipkan nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah Subhanahu Wa Taala memperkenalkan dirinya kepada kita dengan apa? Dengan perbuatannya. Antum bisa kenal sama sifatnya orang karena apa? Perbuatan kan? Orang ngamuk-ngamuk itu perbuatan bukan? Akhirnya antum tahu, oh sifatnya orang ini marah-marah. Ada orang yang dia Masya Allah berbuat baik dengan perbuatannya. Dia gampang sodako. Antum tahu kalau dia dermawan. Dermawan sifat atau bukan? Sifat. Tahu dari mana kalau dia dermawan? Kalau dia nggak berbuat, dia diem saja, nggak berbuat. Tahu dari mana kalau dia dermawan? Nggak tahu kan? Antum kita semua tahu kalau dia dermawan, kalau dia baik. Dari mana? Dari perbuatannya. Dan setiap harinya, setiap waktunya Allah berbuat kepada kita. Setiap harinya, setiap waktu Allah berbuat kepada kita. Di situ harusnya kita kenal Allah Maha Latif, Allah Maha Hikmah, Allah Maha Alim, Allah Maha Qadir, Allah Maha Jabbar, Allah Subhanahu Wa Taala Maha Adil. Di situ kita kenal dengan perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau orang kenal dengan semua perbuatan Allah yang begitu baik, dengan keadilannya, dengan hikmahnya, dengan segala sesuatu, maka orang akan kenal dengan sifat Allah. Oh ternyata Allah Ghafur, Allah Rahim, Allah Qadir, Allah Hakim, Allah Aziz. Akhirnya kenal dengan itu semua. Kenapa? Perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala ditunjukkan setiap waktunya. Inna fi dzalika la ayatan lil mu'minin. Semua itu ayat bagi tanda-tanda bagi orang-orang yang beriman. Maka ini yang harus kita tumbuhkan di dalam hati kita, di dalam perjalanan kita. Keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kapan bisa seperti itu? Idza tadabbaroha. Kalau orang mau mikir. Makanya dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, mikir dan tadabbur itu adalah merupakan thariqah usul lil hidayah. Cara untuk seseorang mendapatkan hidayah salah satunya itu dengan apa? Quwwatut tafakkur, banyak mikir. Gak lewat-lewat situ saja. Kan kita itu seringnya lewat, gak kita pikir. Ya, ketemu sesuatu yang terjadi lewat, lupa. Kan seperti itu. Maka di sini Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan kepada kita, khalaqallahu samawati wal arda bil haqq. Allah menciptakan langit dan bumi ini dengan benar, Pak. Enggak main-main, makanya kita pikirkan. Inna fi dzalika la ayatan lil mu'minin. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Kata Allah Subhanahu wa taala, bacalah wahai Muhammad, ma uhiya ilaika minal kitab, apa-apa yang telah diwahyukan kepadamu dari kitab. Wa aqimis shalah, dan dirikanlah salat. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu menahan dari yang namanya perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Wa la dzikrullahi akbar, dan mengingat Allah Subhanahu wa taala adalah lebih besar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengetahui apa yang kalian berbuat. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Setelah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala berbuat,
Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini perintah kepada kita. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab. Diperintahkan kita untuk kita membaca Al-Qur'an. Wa aqimis shalah, dan tegakkanlah salat. Perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Syekh Sa'di rahimahullahu taala, ya'muru ta'ala bi tilawati wahyihi wa tanzilihi wa huwa hadzal kitabul adzim. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk kita membaca wahyunya Allah Subhanahu wa taala yang Allah turunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu adalah merupakan kitab yang besar, kitab yang agung. Itu adalah merupakan thariqul hidayah. Kita bukan hanya ayat kauniyah yang Allah Subhanahu wa taala tunjukkan, ayat syar'i Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk baca. Makanya kalau ayat kauniyah dan ayat syar'i ini ketemu, kuat iman seseorang, akan kuat. Masalahnya apa? Baca ayat syar'i seminggu sekali alhamdulillah, ya kan? Baca ayat kauni itu juga jarang-jarang. Terus gimana mau kuat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Orang kalau pengen kuat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, baca ayat syar'inya ya juga harus kuat. Utlu ma uhiya ilaika, baca apa yang telah diwahyukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita bahwasanya Al-Qur'an itu hidayah, Al-Qur'an itu petunjuk, Al-Huda itu nur. Ya kan? Itu kan sifatnya Al-Qur'an yang Allah Subhanahu wa taala sifati. Al-Qur'an itu apa, Pak? Sifatnya, Pak? Cahaya kan? Al-Qur'an itu sifatnya apa? Petunjuk. Kita butuh terhadap cahaya, butuh terhadap yang namanya petunjuk dalam perjalanan kita. Antum saja kalau mau jalan, enggak tahu arahnya, apa yang pertama kali antum buka? Gurung melaku, antum sudah buka Google Map. Ini apa enggak? Supaya apa? Enggak kesasar. Ini perjalanan antum mau ke suatu tempat, ya kan? Itu saja antum buka Google Map dulu, Pak. Terus Google Map, kalau antum nggak tahu jalan, dipantengi nggak, Pak? Google Map, Pak? Dipantengi kan? Dipantengi, Pak, Google Map, Pak. Oh, ke kanan, oh ke kiri, dipantengi terus. Itu mau ke tempat di dunia. Kalaupun kesesat, bisa balik, Pak. Kan seperti itu. Dan masih ada waktu. Nah, ini perjalanan kita menuju akhirat. Perjalanan kita menuju akhirat. Tapi apa? Al-Quran nggak dipantengi. Al-Quran nggak dilihat, nggak ditadaburi. Oh, terkadang kita buka map aja kita tadaburi, lihat dulu. Oh, jalan ini macet atau enggak? Ya kan? Dipikirkan kan? Oh, jalan ini macet, cari jalan yang lain, apa dan sebagainya. Dipikir. Tapi Al-Quran harus dibaca kok. Mikir aja enggak? Katanya pengen selamat, pengen sampai ke tujuan. Loh, ini hakikat kehidupan kita. Ternyata apa? Kita itu sebenarnya sudah diajari sama Allah dalam perjalanan dunia untuk kita kiaskan menuju perjalanan akhirat. Cuma masalahnya kita itu tidak pernah kita kiaskan, nggak pernah kita pikir, nggak pernah kita baca. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan utlu ma uhiya ilaika minal kitab. Baca. Kita disuruh untuk baca, disuruh untuk mengikuti. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah taala, yang perintah Allah utlu itu bukan hanya baca secara lafaz, tapi apa? Ittabi, dan ikuti apa yang diwahyukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba antum buka tafsir Syekh Utsaimin dalam ayat ini juga. Kata beliau, utlu itu maknanya lafziyah, kita baca secara lafaz, begitu pula apa? Ittabi, mengikuti. Bukan hanya sekedar baca, tapi betul-betul mengikuti apa yang ada di dalam Al-Qur'an. Kenapa? Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Al-Qur'an itu selalu memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Selalu memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Kemudian beliau mengatakan, ya'muru ta'ala bi tilawatihi wahyi wa tanzilihi wa huwa hadzal kitabul adzim. Wa makna tilawatihi, ternyata Sesadi juga mengatakan wa makna tilawatihi ittiba'uhu. Makna dari membacanya yaitu apa? Mengikutinya. Kita bukan hanya sekedar membaca, tapi mengikutinya. Sekarang kalau baca nggak paham, gimana tuh mau mengikuti, Pak? Kalau kita baca tapi nggak paham Al-Quran, nggak paham isinya, terus gimana mau mengikutinya? Harus apa? Ini menunjukkan bahwasanya Al-Quran ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan hanya sekedar untuk dibaca, tapi apa? Untuk ditadaburi, kemudian diamalkan dan diikuti apa yang konsekuensi di dalam ayatnya. Bimtithali ma ya'muru bihi, dengan menjalankan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dengannya.
wajtinabi ma yanha anhu, dan meninggalkan apa yang dilarang dari Al-Qur'an tersebut. Wal ihtida'u bihudahu, dan mengikuti petunjuknya. Wa tasdiqu akhbari, dan membenarkan kabar-kabarnya. Wa tadabburu ma'anihi, dan mentadabburi makna-makna dari Al-Qur'an. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala untuk utslu. Ternyata kalimat utslu, perintah Allah Subhanahu wa taala untuk membaca, maknanya itu luar biasa. Maknanya supaya kita mengikuti, supaya kita mengambil hidayahnya, supaya kita mentadabburi maknanya. Wa tilafatu al-fadhihi, begitu pula membaca lafaz-lafaznya. Fasara tilawatu lafzihi juz'ul makna wa ba'dihi, hingga akhirnya apa? Ternyata kata beliau Syekh Sa'di rahimahullahu taala, maka makna dari membaca Al-Qur'an itu baru sebagian dari makna utslu. Itu baru sebagian dari makna utslu. Ternyata makna utslu itu lebih luas dari itu semua. Makna dari utslu itu yang membaca lafadznya, yang mengambil petunjuknya, yang mentadabburi maknanya, menjalankan konsekuensinya dengan menjalankan perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Wa idza kana hada makna tilawatil kitab, kalau ini makna dari membaca Alkitab, alima anna iqamatad dini kullihi, bahwa kita akan tahu bahwasanya ternyata utslu itu yaitu menjalankan agama semuanya. Dakhilatun fi tilawatil kitab, masuk ke dalam membaca Al-Qur'an, membaca kitab. Maka ini perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Bukan hanya sekedar ayat kauniyah yang tadi Allah telah jelaskan, khalaqallahu samawati wal arda bil haq, tapi apa? Ayat syariah juga harus kuat. Utslu ma uhiya ilaika minal kitab. Baca apa yang Allah Subhanahu wa taala telah wahyukan kepada kita dari firman Allah Subhanahu wa taala. Kita harus punya ta'ahud dengan Al-Qur'an, baca Al-Qur'an, Pak. Ini nasihat untuk kita semua. Bukan berarti terus yang berbicara di sini, baca Qur'annya terus menerus. Enggak, kita semua harus baca Al-Qur'an. Kalau kita nggak baca Al-Qur'an dalam sehari, kita berarti ada sesuatu yang kurang dan harusnya sedih, Pak. Ya. Kita kalau nggak baca Al-Qur'an sehari 2 hari, kok hati kita tenang-tenang saja, hati kita kok biasa-biasa saja. Ketahuilah hati kita marid sebenarnya. Hati kita itu dalam keadaan sakit. Kita subhanallah, kita nggak pegang hari sehari aja kayak ikan kelepek-kelepek, ya kan? Nggak pegang WhatsApp sehari aja, Pak. Hati itu kayaknya ada sesuatu yang kurang. Ada sesuatu yang kurang. Kalau udah kebiasaan buka WhatsApp, kebiasaan buka Facebook, kebiasaan buka Instagram, sehari aja nggak usah buka. Itu apa? Kayaknya ada sesuatu yang kurang. Kenapa? Ya karena sudah tergantung hatinya. Nah, sedangkan kita dengan Al-Qur'an nggak buka sehari, kok biasa-biasa. Nggak buka 2 hari, kok biasa-biasa. Wis, pastikan hati kita marid. Hati kita dalam keadaan sakit, perlu diobati. Harus kita obati. Kalau enggak, penyakit tersebut akan menjadikan hati kita menjadi hati yang mati. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa aqimis shalah, dan dirikanlah salat. Mim babi atfil khas alal am. Ini termasuk di antara ataf khas di atas keumuman. Karena mendirikan salat itu termasuk di antara utslu ma uhiya minal kitab, bukan? Termasuk di antara membaca Alkitab itu mendirikan salat, bukan? Mendirikan salat. Tapi dikhususkan sama Allah Subhanahu wa taala penyebutan. Kenapa? Karena menunjukkan ini perkara yang penting. Menunjukkan perkara yang penting. Li fadlis sholati wa syarafiha, karena kemuliaan salat, wa athariha al-jamilah, dan apa? Athar yang begitu indah dari yang namanya salat ini. Wa hiya inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Karena athar dari salat itu apa? Sesungguhnya salat itu mencegah dari yang namanya perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Kata beliau, wal fahsya kullu masta'dhama wastafhasha minal ma'asi allati tashhihan nufus. Yang namanya fahsya itu segala sesuatu yang jiwa seseorang itu apa? Ngelihat itu sesuatu yang keji, sesuatu yang enggak baik di dalam jiwa seseorang. Adapun mungkar yaitu apa? Kullu maksiatin tungkiruha al-uqul wan nadhar. Kalau mungkar itu maksiat yang diingkari dengan mata dan diingkari dengan pikiran. Tapi kalau fahsya itu diingkari oleh jiwa seseorang.
Kemudian beliau mengatakan wa wajhu qaunis shalah tanha 'anil fahsya'i wal munkar annal abda al muqima laha al mutammima li arkaniha wa syurutiha wa khusyu'iha yastaniru qalbuhu wa yatatahharu fuaduhu wa yazdadu imanuhu wa taqwa raghbatuhu fil khair. Kata beliau, kenapa kok salat ini tanha 'anil fahsya'i wal munkar? Kenapa seseorang itu kalau melakukan sholat itu bisa mencegah dari yang namanya perbuatan keji dan mungkar? Kata beliau, sisi keberadaan sholat bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar bahwasanya seorang hamba al-muqimalaha yang betul-betul mendirikan sholat, Pak. Bukan hanya sekedar jasadnya yang mendirikan sholat, tapi apa? Hatinya juga mendirikan sholat. Betapa banyak seseorang itu mendirikan sholat itu badannya, jasadnya aja Allahu Akbar, Allah. Hatinya kemana? Keluyuran kemana-mana. Keluyuran ke kerjaan, keluyuran ke mobil, keluyuran ke motor, keluyuran kemana dan lain sebagainya. Ya kan? Keluyuran mikirin sesuatu yang bukan adanya dalam sholat. Kalau seseorang dia melakukan sholat dan dia betul-betul mendirikan sholat tersebut, mendatangkan rukun-rukunnya, syarat-syaratnya, dan dia apa? Khusyuk di dalam sholat tersebut, maka apa? Yastaniru qalbuhu, maka hatinya itu menjadi terang. Kenapa? Sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang dia menjaga sholatnya, kata Rasulullah, walahu nurun wa burhanun. Kata Rasulullah, dia akan mendapatkan cahaya, dia akan mendapatkan burhan. Kemudian dia akan mendapatkan kebaikan-kebaikan yang banyak. Tapi orang yang dia tidak melakukan sholat, maka apa? Dia tidak mendapatkan nur, dia tidak mendapatkan burhan, dan dia akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama siapa? Bersama Fir'aun, bersama Haman, bersama Ubay bin Khalaf, bersama Qarun. Itu orang yang mereka tidak mendirikan sholat. Maka orang yang dia mendirikan sholat, hatinya akan menjadi terang. Pikirannya pun akan menjadi terang. Kalau hatinya terang, pikirannya terang, tahu Pak, ini ma'ruf, ini mungkar. Dia akan tahu. Dan setiap orang jatuh terhadap dalam maksiat. Kalau kita kok suka sama maksiat, nasallallahu alafiyah. Apapun itu maksiatnya. Apapun itu maksiatnya. Entah itu berkaitan dengan wanita, entah itu berkaitan dengan masalah harta, entah itu dengan apapun. Kalau kita kok ada bermasalah dengan maksiat, pertama kali yang kita cek apa? Sholat kita. Main-main nggak kita dalam sholat? Ternyata kalau kita cek sholat kita, oh ternyata sholat kita itu kadang apa? Sering telat. Kadang sholat kita itu sering hanya melakukan begitu saja. Tapi kalau seseorang betul-betul menjaga sholat, khusyuknya dijaga, wudhunya dijaga, ketika sholat dia khusyuk, orang itu apa? Dijaga sama Allah Subhanahu wa taala. Dikasih nur sama Allah Subhanahu wa taala. Hatinya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Pikirannya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yatatahharu fuaduhu, hatinya akan menjadi bersih. Melihat ma'ruf itu jelas ma'ruf, mungkar itu mungkar. Betul-betul akan paham dengan apa yang mereka kerjakan. Wa yazdadu imanuhu, dan akan bertambah imannya. Kemudian apa? Wa taqwa raghbatuhu fil khair, dan akan semakin kuat keinginannya untuk mendapatkan kebaikan. Wa thaqula au ta'dumu raghbatuhu fisyarr, dan berat untuk melakukan keburukan. Ini kapan? Kalau seseorang sholatnya itu benar. Tapi kalau sudah banyak maksiat, sudah melakukan kesalahan-kesalahan, perbaiki sholat. Niscaya apa? Allah Subhanahu wa taala akan memperbaiki keadaannya. Fabid darurah mudawamatuha wal muhafatu 'alaiha ala hadzal wajhi tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Maka dengan otomatis, kata beliau, orang yang dia menjaga dan dia terus-menerus istiqomah di dalam menjaga sholat tersebut sesuai dengan keadaan yang seperti ini, yaitu betul-betul dia jaga sholatnya, khusyuknya, datangkan rukunnya, syurutnya, sunnah-sunnahnya, seseorang itu akan terjaga dari yang namanya perbuatan fahsya wal munkar. Kemudian beliau mengatakan fahadha min a'dhami maqasidiha wa thamaratiha. Ini adalah asar yang paling besar dari apa? Dari seseorang itu sholat. Permasalahannya Pak, Ustaz, kok banyak ya orang sholat tapi kok masih gak karu-karuan? Ya tadi, bukan ayatnya yang salah. Bukan ayatnya yang salah. Terkadang kita inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ustaz, anak sholat tapi senang Ustaz berbuat maksiat. Bukan sholatnya yang salah, ayatnya juga nggak salah. Tapi permasalahannya siapa? Orang yang sholat ini yang salah.
Dia gak datangkan sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Gak didatangkan dengan sesuai apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan wa thamma fis salati maqsudun a'dham min hada wa akbar wa huwa mashtamalat alaihi min dzikrillah bil qalbi wal lisani wal badan. Ini kata beliau. Kata Syekh Sa'di rahimahullah taala. Salat itu tujuannya besar. Yaitu apa? Faedahnya besar. Tujuannya menahan dari yang namanya perbuatan keji dan mungkar. Tapi di sana ada sesuatu yang lebih besar dari itu. Wa thamma fis salat maqsudun a'dham min hadza wa akbar. Salat itu ada tujuan yang lebih besar, ada asar yang lebih besar dari menahan dari perbuatan keji dan mungkar. Apa itu? Wa huwa mashtamalat alaihi min dzikrillah. Salat itu tujuannya untuk apa? Mengingat Allah Subhanahu wa taala. Itu tujuannya. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Wala dzikrullahi akbar. Mengingat Allah Subhanahu wa taala itu lebih besar. Cuma masalahnya ketika kita sholat, seberapa banyak Pak kita sholat mengingat Allah? Wis tidak perlu banyak sholat. Dalam satu sholat 4 rakaat mengingat Allahnya berapa lama? Bisa kuat-kuatan kita mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam 4 rakaat tersebut? Kadang imam baca saja pikiran kita melayang kemana-mana Pak, terbang kemana-mana, ya kan? Ya apa enggak? Tadilah kita buktikan sendiri sholat subuh tadi. Apa yang dibaca imam? Apa ibroh yang dibaca sama imam tadi? Wis ngilang, enggak tahu apa. Kenapa? Ingat Allah Subhanahu wa taala sedikit gitu. Setelahnya apa? Pikirannya dibawa terbang kemana-mana. Makanya kata beliau, wa thamma fi shalah maqsudun a'dham min hadza wa akbar. Di sana itu ada tujuan sholat yang lebih besar. Yaitu apa yang mencakup di dalamnya itu apa? Mengingat Allah Subhanahu wa taala. Mengingat Allah itu bukan dengan lisan, tapi dengan apa? Bil qalbi wal lisan wal badan. Mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan hatinya, diingat Allah Subhanahu wa taala kebesarannya, kemudian dengan lisannya. Akhirnya apa? Badannya juga bisa mengingat Allah. Akhirnya apa? Orang itu bisa merunduk khusyuk. Ketika dia sholat berdiri dia khusyuk. Ketika dia ruku betul-betul dia ngerasa merendahkan diri di hadapan Allah. Apalagi dia ketika menaruh jidatnya di tanah, dia begitu ngerasakan indahnya sholat. Kenapa? Ini tempat yang paling indah dalam kehidupan kita. Kenapa? Ketika kita merendahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua jasad kita rendahkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau seseorang mendatangkan itu semua di dalam sholatnya, ya Allah, nikmat sholat itu. Kenikmatan yang paling besar. Makanya Rasulullah itu ketika mengatakan kepada Bilal, ya Bilal, arihna bis sholat. Wahai Bilal, bikin nyaman saya itu dengan sholat, bikin lapang. Dan para sahabat dulu ketika sholat bagaimana? Rasulullah sholat saking nyamannya, ya kan? Kaki beliau sampai bengkak. Kan seperti itu. Para sahabat ketika nyaman dengan sholatnya, Abu Darda bagaimana sholatnya? Sampai dikatakan sama Salman Al-Farisi, belum waktunya sholat. Pengen sholat, pengen ketemu sama Allah, pengen berbincang-bincang dengan Allah, pengen curhat dengan Allah Subhanahu wa taala. Pengen berbicara, punya silah, punya hubungan antara dirinya seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan silatul abdi bainahu wa bainallah itu di mana? Fi shalah. Hubungan antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala paling besar itu di mana? Di salat. Kita bisa sujud, kita bisa cerita dengan Allah, minta sama Allah. Ketika kita ruku, betul-betul kita agungkan Allah Subhana Rabbiyal Azim. Allah agung. Ketika kita sujud Subhana Rabbiyal A'la, dengan meyakini dalam kehidupan kita, dalam hati kita, Allah itu tinggi, Allah besar. Ini kan kehidupan yang paling nyaman ketika seseorang dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang paling besar tujuan kita sholat itu. Kalau ini kita nggak dapatkan, terus gimana kita mau dapatkan tanha anil fahsya'i wal munkar? Kita selesai sholat juga hati kita nggak ada perubahan, nggak bisa membesarkan Allah, mengagungkan Allah, lebih cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya nggak heran kan Pak, para sahabat itu ketika mereka sholat nangis. Ketika mereka sholat, mereka itu kayak subhanallah. Diceritakan luar biasa keadaan mereka dalam keadaan sholat. Sholat duhur saja diceritakan, sholat duhur. Mulai Allahu Akbar takbir, sahabat itu ada yang pergi ke Baqi untuk buang hajat. Kemudian apa? Balik lagi, itu masih rakaat pertama. Kan sangat begitu nikmatnya. Kita sholat 5 menit, alhamdulillah, 10 menit, alhamdulillah, kan seperti itu.
Padahal dari Masjid Nabawi ke Baqi kalau bolak-balik ya lumayan. Kan seperti itu. Itu rakaat pertama. Kita sholat panjang dikit. Itu segereng bisa agak-agak nih, Pak. Kan seperti itu. Kenapa? Gak nyaman. Tapi ketika kita kumpul sama makhluk, nyaman apa enggak? Wis ngobrol ngopi, Pak. Kita ngobrol dan ngopi sama makhluk sejam, 2 jam kurang, Pak. Kadang dari maghrib sampai jam 11 malam kita duduk sama makhluk ngobrol itu enak. Giliran diajak sama Allah Subhanahu wa taala untuk ngobrol, untuk keluh kesah dan lain sebagainya. Di situ Allah Subhanahu wa taala akan ngasih jalan keluar. Di situ Allah Subhanahu wa taala ngasih pertolongan. Wis sholat malam kita, Pak. Enggak usah lama-lama, sejam saja. Itu saja kadang wis gak karu-karuan. Kita witir paling 5 menit wis ngololohan selesai kan seperti itu. Ya kan, Pak? Ini keadaan kita. Ternyata apa? Iman kita rapuh. Dan itu kan semua dari hati seseorang. Maka kalau kita ngerasa, wis aku pokoknya menjadi ahli surga yang imannya kuat dan lain sebagainya, berkaca dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala benturkan dengan apa yang Allah ceritakan kepada kita. Kalau ternyata kita masih jauh dari apa yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan, terus perbaiki. Semoga Allah Subhanahu wa taala menolong kita. Fa innallaha ta'ala innama khalaqal khalqa li ibadatihi. Kata beliau, Allah itu menciptakan makhluk untuk beribadah. Wa afdalu ibadatin taqwa minhum as-shalah, dan yang paling afdal dalam ibadah itu ya salat. Wa fiha min ubudiyatil jawari kulliha, karena di dalam salat ini ada ibadah badan semuanya ada, ibadah hatinya ada, ibadah lisannya ada, ibadah anggota badannya ada. Ma laisa fi ghairiha, yang enggak ada pada selainnya. Maka salat ini ibadah jawari semua, hatinya ada, lisannya ada, kemudian perbuatannya ada semuanya. Walihada qala wala dzikrullahi akbar. Oleh karena itu Allah mengatakan mengingat Allah Subhanahu wa taala adalah lebih besar. Kemudian beliau mengatakan wa yahtamilu annahu lamma amara bis salati wa madhiha, dan kemungkinan ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk salat dan memuji salat, akhbaro anna dzikrahu ta'ala kharijus salat akbar minas shalah. Beliau mengatakan ada kemungkinan makna dari ayat ini bahwasanya mengingat Allah di luar sholat itu lebih besar daripada sholat. Kenapa? Karena mungkin kalau orang di sholat mengingat Allah, ya pantas memang waktunya untuk mengingat Allah. Tapi ketika di luar, antum naik motor bisa mengingat Allah, bisa bertasbih, bisa membesarkan Allah Subhanahu wa taala, ini bukan waktunya maksudnya bukan waktunya, tapi ini kesempatan orang biasanya lalai. Tapi ya Pak, tapi antum kok bisa mengingat Allah Subhanahu wa taala padahal di luar sholat, ini jauh lebih besar. Ini kemungkinan tafsir yang lain kata beliau. Akhbaro anna dzikrahu ta'ala kharijus shalah akbar minas shalah kama huwa qaulu jumhuril mufassirin, sebagaimana ini yang dikatakan oleh kebanyakan para mufassirin. Lakinnal awwal aula, akan tetapi yang pertama, tafsir yang pertama itu jauh lebih utama kata Syekh Sa'di rahimahullahu taala. Li'anna sholata, karena salat afdalu minadz dzikri kharijiha, karena salat itu jauh lebih mulia daripada mengingat Allah di luar salat. Wali annaha kama taqaddam bi nafsiha min akbarid dzikr, karena salat sendiri itu juga termasuk di antara yang paling besarnya mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ya'lamu ma tasnaun, dan Allah senantiasa mengetahui apa yang kalian kerjakan, min khairin wa syarrin, dari apa yang kita perbuat baik, dari apa yang kita berbuat dari kejelekan. Fayujazikum ala dzalika akmalul jazai wa awfahu, dan Allah akan membalas kita dengan yang paling adilnya Allah dan hikmahnya Allah Subhanahu wa taala dan mulianya Allah. Ada orang yang berbuat baik, karunia-Nya Allah jauh lebih baik, dilipat gandakan sampai 10 kali lipat. Ketika kita berbuat buruk, keadilan Allah Subhanahu wa taala. Kita berbuat buruk sekali, dibalas sama Allah Subhanahu wa taala sekali. Ini keadilan Allah dan hikmahnya Allah Subhanahu wa taala, serta apa? Serta karunia dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Ini ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Apa yang bisa kita ambil dari nasihat Allah Subhanahu wa taala untuk kita bisa tadabbur kauniyah dan tadabbur syariah, yang itu menguatkan kita untuk kita bisa beriman, supaya kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kuat. Semoga ini bermanfaat buat kita semua. Apabila ada benarnya itu datangnya semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada salahnya itu datangnya dari saya pribadi, dan saya minta maaf atas segala kesalahan dan khilafan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.